Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu As-Sabiri. Kali ini kita membincangkan satu video ya, yang cukup viral juga. Isi video ini tentang, baik kita simak saja videonya. Oke. Amin amin. Nah, terlihat kan? Jadi dalam video ini terlihat bahwasanya di salah satu tempat karaoke ya, sebelum mereka entah apa ini ya, yang pasti ini mirasnya ada, ini kelihatan perempuan yang juga buka aurat ada, cuman ada ini ada seseorang bertubuh gempal, dia pakai peci berdoa, mimpin doa teman-teman. Cuman ada yang menarik, itu kata-katanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi seperti ada doa seperti itu ya. Jadi ini ngolok-ngolok atau apa? Oke. Wallahu alam bisawab. Kalau sepintas saja daripada video ini, kita tidak bisa memponis dulu sebelum ada klarifikasi yang luas. Cuman kalau sepintas juga sih, kalau kita lihat seperti ngolok-ngolok ya. Tapi kita tidak tahu, siapa tahu ini adalah bahagian dakwah si Ustadz yang bertubuh gempal berpeci ini. Saya teringat dengan Gus Miftah ya, yang juga memimpin sholawat di tempat apa, diskotik ya. Dia dakwah ya, namanya dakwah ini ya seperti itu. Ada istilah apa, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, wajadilhum billati ahsan. Jadi memang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah orang lain itu dengan cara hikmah, cara yang bijaksana, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan seandainya engkau mendebat dia pun wajadilhum billati ahsan, jadi dengan debat, cara debat yang baik. Semoga ada klarifikasi nanti dari pemilik video ini. Kalau seandainya dia ngolok-ngolok, dosanya besar, karena orang yang ngolok-ngolok agama itu ya dianggap menghina ya. Orang menghina agama itu, minta maaf, itu bisa dianggap terkeluar dari agama Islam, atau bahasa istilahnya itu murtad ya. Jadi hati-hati. Oke teman-teman, yang pasti saya mengomentari video ini, kita tidak bisa memponis langsung. Ada dua kemungkinan, siapa tahu mungkin ini gaya dia, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Gus Miftah, berdakwah di tempat-tempat yang kotor. Karena kata Gus Miftah, justru kita sebagai dai itu tugasnya seperti menyapu, dan yang namanya menyapu itu tugas kita mesti mendatangi tempat yang kotor. Kalau orang sudah bersih kita sapu, ngapain ya? Jadi justru dakwah itu mendatangi tempat-tempat kotor, karena tempat kotor itu perlu disapu. Saya juga teringat dengan cerita almarhum Guru Sekumpul. Jadi di saat artis-artis itu melakukan maksiat, dihujat dan lain sebagainya, justru ketika datang ke tempat Abah Guru Sekumpul marhaban, menerimanya dengan baik Abah Guru Sekumpul. Bahkan Abah Guru Sekumpul mengatakan, engkau kok angkat jadi anak. Luar biasa kan? Dulu saya masih ingat, lagi heboh-hebohnya Inul goyang ngebor, itu dihujat semua ulama loh. Karena nggak ada artis sebelum Inul itu yang jogetnya seperti itu. Joget yang ngebor itu, yang sudah lewat batas itu ya. Jadi orang mencaci maki dan sebagainya. Tapi ketika Inul Daratista datang ke Sekumpul, justru disambut di majelis itu. Bahkan dikatakan kau diangkat anak angkat. Kenapa? Karena seorang wali itu terkadang kita tidak sampai nalar ya, memahami sikap mereka. Jadi mereka itu memandang orang ahli maksiat itu begini teman-teman, justru orang yang diberi kasihani, orang yang sangat kasihan, yang perlu dikasihani. Jadi orang maksiat ini orang yang perlu dikasihani, bukan orang yang dicaci maki. Sehingga mereka mengatakan sesuatu itu di hadapan orang maksiat dengan kata-kata yang lembut. Bahkan kata-kata diangkat anak itu kan untuk menggugah hati orang ini. Siapa tahu dia nanti sadar. Dan pernah juga dulu perempuan nakal ya, butterfly night apa, kupu-kupu malam. Itu pernah datang ke tempat Abah Guru Sekumpul. Dia datang, nangis dia beberapa orang, kalau tidak salah 3 orang datang ke tempat Abah Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.
Dia bilang, wahai Abah Guru, kami menyesal, sebetulnya kami tidak ingin wahai Abah Guru melakukan perbuatan ini, kerjaan kami ini, kami tahu ini dosa. Tapi sebetulnya Abah Guru, kami punya niat di sebalik pekerjaan kami ini. Ya, kami dengan bekerja seperti ini, sebetulnya ada adik ya di daerah kami yang mesti kami ongkosin kuliahnya, ongkosin sekolahnya, dan juga kami punya ibu orang tua ya, punya orang tua yang renta, yang mana saya yang biayai. Maka Abah Guru Sekumpul menjawab apa? Jawaban Abah Guru Sekumpul mengesankan teman-teman. Apa kata Abah Guru Sekumpul? Pekerjaan kalian sebetulnya baik ketika diniatkan untuk menafkahi atau membantu orang tua yang ada di kampung, dan juga membantu adik yang sekolah. Itu bagus kata Abah Guru Sekumpul. Cuman caranya saja salah. Niat yang baik itu harus dibarengi dengan cara yang baik. Kalau niat yang baik tapi cara salah, maka itu tidak dibenarkan. Lalu kata Abah Guru gini saja, kamu tetap ya, perasaan kamu untuk membantu ibu, orang tua ya, dan juga membantu adekmu, itu pertahankan kata Abah Guru. Sekarang caramu saja dibetulkan. Kamu berhenti dari pekerjaan perempuan malam itu, ya, pekerjaan minta maaf apa, prostitusi itu, kata Abah Guru. Lalu mereka bilang, wahai Abah Guru, kami pengen berhenti tapi susah, sulit. Kami ini ditahan oleh beberapa preman dan lain sebagainya. Kami juga kalau berhenti kami kerja apa? Lalu kata Abah Guru sambil mengeluarkan uang segepok, itu dibagi oleh Abah Guru sama mereka. Kata Abah Guru, bismillah, insya Allah kalau kamu niat betul-betul, tidak akan yang bisa mengganggu kamu, preman atau siapapun di sebalik kalian, itu tidak akan bisa mengganggu kamu, kata Abah Guru. Kemudian pulanglah kamu ke kampung, bawa uang dari saya ini saya sedekahkan, gunakan untuk berusaha. Kau jualan yang halal. Saya doakan kata Abah Guru, kamu sukses. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, ternyata betul ya. Ketiga orang pelacur itu ketika pulang dia tobat, betul-betul menangis kepada Allah, dan uang daripada Abah Guru tadi mereka gunakan untuk usaha yang halal ya. Mereka pun berusaha dengan usaha yang halal. Alhamdulillah mereka sukses ketiga-tiganya sukses dan menjadi perempuan yang soleha. Ini berkat Abah Guru. Bayangkan, pelacur yang sekotor itu pun diterima oleh Abah Guru ya, dihibur, dikatakan baik oleh Abah Guru. Jadi memang ulama sufi ada yang seperti itu teman-temannya. Jadi mereka punya prinsip, nahnu du'at walaysa qudot. Kami ini adalah da'i, bukan qadi. Kami da'i, bukan hakim. Karena kalau hakim itu cuma bisa bilang ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Hakim cuma bisa memponis. Da'i bukan begitu. Da'i itu dia bukan memponis, ini haram, ini kamu gak boleh, kamu ini zina haram, ini. Bukan. Tapi da'i itu bagaimana dia memberi solusi, persis seperti Abah Guru tadi. Ketika Abah Guru melarang pekerjaan itu, Abah Guru ngasih uang, kasih solusi. Nih pekerjaannya halal, dan saya doakan kamu ya, kamu sukses. Alhamdulillah mereka sukses dan meninggalkan dunia malam itu, perbuatan zina dari pekerjaan zina dari. Alhamdulillah. Jadi kita tidak bisa melihat sepintas apa yang kita lihat. Oleh karena itu tahan lidah untuk berkomentar yang tidak baik. Lebih baik diam, tunggu tabayun. Kemudian selama menunggu tabayun, kita lebih baik sangka. Karena baik sangka itu menentukan kita baik sangka kepada Allah juga. Dan siapa yang baik sangka itu di dalam kitab Alam Nibras yang pernah diajarkan oleh Abah Guru Sekumpul, baik sangka itu menentukan seseorang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di lain kesempatan.